Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari beri waktu sejenak untuk berdoa, karena kita akan merenungkan firman-Nya melalui renungan harian di hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Di saat ini kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari terima firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari ini mau mengajarkan kita akan pentingnya memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Orang yang rendah hati akan menyadari siapakah dia dalam hidup ini. Orang yang rendah hati tidak akan pernah merasa bahwa dia maha mengetahui segalanya. Tetapi orang yang rendah hati akan selalu memohon pengajaran dari Tuhan. Saudara-saudara, mari tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang rendah hati atau tidak? Semoga kita adalah orang-orang yang rendah hati. Karena tidak ada apapun dalam hidup ini yang pantas untuk kita sombongkan. Toh juga pada akhirnya, kita semua akan kembali menjadi debu tanah. Saudara-saudara, Salomo ketika Tuhan berkata kepadanya, "Apakah yang engkau minta?" Dia katakan, "Berikanlah kepada hamba-Mu ini." Kata hamba menunjukkan kerendahan hati, saudara-saudara. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu yang diminta oleh Salomo. Permintaan Salomo ini adalah sangat-sangat penting dalam hidup kita manusia. Karena ada banyak di antara kita manusia ini yang tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Menurut kita, yang kita lakukan itu baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Seorang ibu berkata kepada seorang pendeta, "Pak pendeta, apakah yang salah dari hidupku? Saya rasa aku sudah melakukan yang baik dan benar dalam hidup ini. Saya rajin memberikan persembahan perpuluhan. Saya rajin memberikan persembahan syukur ke gereja. Tapi kenapa hidupku sepertinya tidak diberkati oleh Tuhan? Rumah tanggaku berantakan. Anak-anakku menjadi pencandu narkoba. Mengapa bisa demikian?" Lalu pendeta itu berkata, "Karena yang baik menurut Tuhan adalah seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya persembahkan duitmu." Inilah yang baik menurut Tuhan. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, dalam hidup ini selalulah memohon kepada Tuhan agar kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat, supaya jangan yang jahat kita katakan baik, dan yang baik menurut Tuhan sajalah yang harus kita ikuti
dalam hidup ini. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas firman yang masih boleh kami dengarkan di hari ini. Kasih-Mu ya Tuhan menyelamatkan hidup kami, dan terang-Mu membawa kami menemukan jalan hidup yang benar. Saat ini kami kembali berdoa, mendoakan kehidupan kami, saudara-saudara kami, dan jemaat yang Engkau kasihi dimanapun berada. Perlindungan dan damai sejahtera-Mu Tuhan, kiranya melingkupi hidup kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.